Assalamualaikum Ustadz Ustazah, mohon dirahasiakan nama saya. Mertua saya selalu menceritakan saya karena belum dikaruniai anak, padahal kondisi saya baik-baik saja karena sudah pernah dicek ke dokter. Dia selalu memojokkan saya, bahkan suami saya jadi kepancing dan menceritakan aib ini ke orang-orang. Sampai saya bingung harus apa lagi. Banyak orang jadinya salah sangka. Apa yang harus saya lakukan terhadap mertua perempuan dan suami? Terima kasih Ustadz Ustazah, ini Masya Allah mbaknya suaminya harus suruh cek juga ya Ustazah ya. Karena kadang-kadang permasalahan itu dari laki-laki loh. Betul. Silakan Ustazah Nada. Baik Mas Fadli, ini memang kalau kita bahas mengenai masalah anak dalam rumah tangga, ini sensitif banget sih. Ya, seorang perempuan ini pasti amat sangat sensitif. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan punya sahabat yang lama nggak menikah, jangan terlalu lama membahas tentang masalah anak ya, kasihan. Karena itu amat sangat sensitif. Kita yang udah punya anak sih mungkin nggak terasa, tapi mohon maaf kalau Anda yang lama menikah tapi belum punya anak, kemudian ditanya kok belum punya anak juga, ini amat sangat sensitif ya. Jadi mereka itu punya ada rasa juga menahan itu semuanya. Nah kemudian yang dilakukan apa? Tentunya yang pertama sangkaan orang ini kan nggak bisa kita bentuk ya. Jutaan manusia, kita pengen menahan jutaan manusia nggak berprasangka seperti yang kita tidak harapkan, artinya mereka pengen berprasangka baik terus kepada kita juga tidak mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Udah yang paling pertama adalah tingkatkan kesabaran, tentunya bahwasannya yakinkan diri kita bahwa apa yang ada terjadi dalam rumah tangga kita ini adalah memang kehendak dari Allah. Anak itu titipan Allah kok. Dan banyak orang yang lebih 25 tahun belum menikah tiba-tiba kun fayakun Allah karuniakan jadi ya jadi gitu. Ya, jadi yang pertama jangan bersedih, kemudian yang kedua kita kuatkan kesabaran, tutup aja telinga ketika orang mendengar kanan kiri, udah. Kemudian yang ketiga juga bicara sama suami, bang ini kan aib kita. Kalau engkau menceritakan tentang masalah kekurangan, anggap saya yang mohon maaf yang punya masalah, ini juga sebenarnya akan kembali kepada kamu loh. Betul, gitu ya. Nah betul. Jadi jangan disampaikan karena itu sesungguhnya bukan hanya perorangan aibnya. Itu adalah aib keluarga, aib suami istri, jadi jangan disampaikan. Kemudian juga di antara ujian juga dari seorang menantu yang mungkin punya mertua yang mungkin terlalu sayang sama mantu sehingga kepengen banget punya cucu. Akhirnya nunggunya ini aduh kapan sih nggak datang-datang gitu ya. Nah tingkatan kesabaran ini dan juga rasa husnuzon bahwasannya orang tua mertua ini pengen yang terbaik buat anaknya. Dan lagi-lagi ya pokoknya masalah anak ini agak-agak sangat sensitif. Jadi bagaimana caranya? Udah kita tutup telinga, banyak berdoa kepada Allah, nggak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Betul. Ke dokter bareng-bareng diajak mertuanya siapa yang bermasalah diobatin gitu ya kan, itu yang paling benar. Kalau misalnya istrinya nggak ada masalah berarti kan takutnya suaminya.